Ternyata bukan cuman kita doang ya teman-teman yang cinta kepada Kang Deddy Mulyadi. Para kiai dan ulama ini juga mencintai Kang Deddy ya. Ternyata kinerja dari Kang Deddy ini baru juga menjabat gubernur beberapa hari sudah diapresiasi oleh kiai ini ya teman-teman. Habib Bahar bin Smith pasti malu melihat ini. Awal-awal Kang Deddy mencalonkan gubernur banyak yang dihujat, banyak yang dicaci, bahkan dihina ya teman-teman. Ternyata itu dipatahkan semuanya ketika Kang Deddy sudah menjadi gubernur Jabar. Beliau membuktikan bahwa beliau layak menjadi gubernur Jabar dan merubah Jabar menjadi kota yang provinsinya menjadi lebih baik. Habib Bahar, Anda malu melihat ini. Yuk kita lihat videonya. Alhamdulillah, saya senang melihat gerak langkah pasti Gubernur Jawa Barat, Bang Deddy Mulyadi. Sungguh sebuah apresiasi yang luar biasa untuk beliau. Sekaligus selamat untuk masyarakat Jawa Barat yang telah berhasil memverifikasi dengan seleksi alam yang ketat secara alamiah tanpa rekayasa, telah mendapatkan gubernur yang smart, gubernur yang betul-betul fokus pada pekerjaan beliau, jelas action plan-nya, rencana aksi beliau betul-betul spesifik, measurable, bisa diukur, achievable dan bisa tercapai, relevan dengan kinerja seorang gubernur, dan timely, tepat waktu. Sebuah, saya katakan, reformasi yang tidak ringan karena harus memperbaiki sistem sebelumnya tanpa menafikan realitas kepemimpinan sebelumnya yang memang harus diterima untuk pemimpin sekarang ini dalam konteks mempertahankan yang sudah berlangsung baik dan memperbaiki hal-hal yang sekiranya untuk menjadi lebih baik untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Ini sekaligus bisa menjadi modeling percontohan gubernur-gubernur se-Indonesia, lebih-lebih dalam konteks nasionalisme beliau dan upaya-upaya beliau mencapai sebuah target yang membuat kemaslahatan masyarakat Jawa Barat, kemaslahatan untuk pemberdayaan masyarakat Jawa Barat maupun menghadapi hal-hal yang menjadi tantangan masyarakat Jawa Barat, maksud saya, terkait dengan fenomena maraknya obat-obat terlarang dan moral remaja dan ketertinggalan anak-anak yang putus sekolah. Betul-betul kita saksikan jejak rekam langkah-langkah Bang Deddy Mulyadi betul-betul menunjukkan tanda-tanda pemberdayaan yang lebih baik. Tidak hanya pendampingan dalam konteks pemimpin, seorang pemimpin secara formal, tapi Bang Deddy betul-betul terlihat komitmen beliau untuk memberikan dampingan betul-betul real terkait dengan kebutuhan masyarakat. Tentu Bang Deddy tidak bisa diremehkan oleh kelompok-kelompok yang mencoba ingin menggunakan baju-baju agama untuk simbol kehendak kuasa
yang secara simbolik menggunakan tokoh agama, tapi dalam konteks kemaslahatan secara umum kurang bisa dirasakan secara nyata. Kehadiran Bang Deddy Mulyadi tidak bisa diremehkan, karena beliau selain memiliki prinsip ketauhidan yang sangat kuat, juga menunjukkan intersubjektivitas beliau, keterlibatan beliau dalam persoalan-persoalan kemanusiaan. Yang menarik, beliau tidak jatuh kepada hal-hal yang simbolik keagamaan, tapi betul-betul bagaimana menjalankan prinsip agama dalam konteks real untuk mengangkat harkat dan martabat manusia menuju keadilan kemanusiaan dan kesetaraan. Ada 6 hal yang saya lihat dari langkah kekhasan yang efektif dari Bang Deddy Mulyadi. Yang pertama, beliau adalah sosok pemimpin yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Kita tahu, bahkan nyaris kita mengkhawatirkan kalau Jawa Barat betul-betul menjadi, dalam tanda kutip, lumbung kelompok-kelompok Islam formalis, kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai upaya untuk meraih kehendak kuasa komunal, kehendak kuasa personal atas nama agama, atau agama menjadi legitimasi kepentingan sistem kekuasaan. Ini yang kita khawatirkan. Tapi dengan kehadiran Bang Deddy Mulyadi, semuanya menjadi cair kekhawatiran itu, karena Bang Deddy selain memang memiliki komitmen yang kuat dalam konteks keberagamaan, nasionalisme, tapi juga jauh yang beliau tampakkan secara publik adalah semangat melakukan pemberdayaan di tengah masyarakat. Yang kedua, Bang Deddy memiliki sikap transparansi, tentu dengan batasan-batasan, karena dalam sebuah proses mengambil kebijakan itu ada hal-hal yang tidak semuanya harus dipublikasi, karena itu bisa menjadi sandungan atau pintu masuk orang untuk mencari kesalahan langkah-langkah beliau, tetapi tanpa mengurangi semangat beliau. Hal-hal yang masih dalam sebuah proses menuju upaya pemberdayaan itu tetap beliau kelola dengan sangat rasional, transparan, dan bisa diterima oleh masyarakat Jawa Barat. Kelebihan yang ketiga dari Bang Deddy Mulyadi adalah kemampuan beliau mengambil resiko dan inovasi. Ada hal-hal yang tidak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, karena memang tidak semua pemimpin sebelumnya itu berani mengambil tindakan atau bersikap. Tapi Bang Deddy Mulyadi betul-betul sosok pemimpin yang berani mengambil risiko dan memberikan inovasi-inovasi baru dalam memberikan pemberdayaan di tengah masyarakat, yang tidak hanya secara formal, tapi betul-betul melalui aksi-aksi nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Kemudian Bang Deddy Mulyadi juga memiliki nilai etik
integritas yang sangat luar biasa, lebih-lebih terkait dengan etik local wisdom, kearifan lokal. Beliau sosok pemimpin yang dinamis, modernis, tetapi sangat kuat dalam menjaga kearifan lokal dan memiliki integritas yang sangat luar biasa dalam konteks nasionalisme dan kebangsaan. Bang Deddy juga telah membuktikan memiliki kemampuan menyelaraskan kenyataan yang sulit dengan optimisme yang luar biasa. Ini sebagai akhir dari apresiasi saya dan harapan besar saya untuk kesuksesan Bang Deddy Mulyadi yang saya lihat memiliki komitmen yang luar biasa. Saya ada sebuah syair untuk Bang Deddy Mulyadi. Semoga ini merepresentasikan beberapa masyarakat Jawa Barat. Zamanul Awad, yang syair pertama. Yang kedua, Hubbul Wali. Muhinnuz zamani kathiratun la yanqadi wa syururuhu ya'tika kal a'yadi. Muhinnuz zaman, problem-problem hidup, kathiratun, selalu bermunculan, la yanqadi, tiada henti-hentinya. Wasururuhu ya'tika kal a'yad, dan kebahagiaan selalu datang bagikan 2 hari raya dalam setahun. Malikul akabiri fastaraqqa riqabahum wa tarahu riqqan fi yadil awghadi. Zaman akan mengendalikan para pembesar sehingga mereka akan menjadi budaknya. Wa tarahu riqqan fi yadil awghadi, dan Anda saksikan mereka tunduk di bawah selera zaman edan. Hubbul wali, mencintai pemimpin. Qalu tarafatta qultu kalla marafdu fi dini wal i'tiqadi lakin tawallaitu ghaira syakkin khaira imamin wa khaira hadi. Lalu mereka bertanya, tarafatta, apakah engkau akan membangkang, melakukan pemberontakan terhadap pemimpin? Qultu kalla, jawab, sekali-kali tidak. Marafdu fi dini wal i'tiqadi, tidak ada ajaran pembelotan fi dini, di dalam agamaku, wal i'tiqadi, dan di dalam keyakinanku. Kalau ada yang mengaku pengikut Imam Syafi'i sukanya provokasi dan memberontak pemimpin, ini perlu dipertanyakan Syafi'iyahnya ini. Ini nampak sering dilakukan oleh Rizik Syihab dari kalangan Pak Alwi, Bahar Smith, yang notabene sangat membenci Bang Deddy Mulyadi, tetapi kalah dengan realitas. Dalam realitasnya Bang Deddy Mulyadi lebih dicintai masyarakat Jawa Barat daripada Rizik Syihab dan Bahar Smith. Nyatanya penghadangan suara yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan Bahar
untuk tidak memilih Bang Deddy Mulyadi sama sekali tidak diperhatikan masyarakat Jawa Barat, dan pemilih Bang Deddy Mulyadi ternyata melampaui suara hitungan tasbih barangkali. Hitungan apa, butir-butiran batu Rizik Syihab dan Bahar Smith. Sementara debu-debu berhamburan menyambut Ria dengan riang gembira. Ya teman-teman semua, itu dia tadi pernyataan dari Kiai ini ya, yang mana memuji kinerja dari Kang Deddy Mulyadi ya. Dan semua perkataan dari Habib Bahar Smith dipatahkan oleh Kiai ini. Jadi gimana tanggapan dari teman-teman semua? Apakah benarkah yang dikatakan Kiai ini ataukah Habib Bahar? Silahkan di komentar. Terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.